Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum percobaan jaringan komputer yang keempat. Sini nama saya Busy Pratomo. Eh, Pada kali ini Pak yang akan dibahas ialah Design and Build Smart Network. Sini Smart Network ini bisa disebut juga dengan LAN atau Local Area Network. Itu merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal sehingga jangkauannya terbatas. Contohnya ada jaringan komputer di universitas, sekolah, perkantoran, kafe, rumah, dan sebagainya. Berikut contoh sederhana dari local area network menggunakan platform Cisco Packet Tracer yang saya buat. Di sini ada topologinya di mana dibutuhkan sebuah router yang 4321, kemudian dua buah switch 2960, kemudian dua buah PC, dan juga kabel yang dipakai adalah kabel copper strictor. Oke, mungkin langsung saja saya praktekkan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer-nya. Oke, sini saya akan membuat sebuah local network sederhana di mana ada dua buah PC. Kemudian diberi nama PC1 dan PC2. Oke. Kemudian terdapat dua buah switch yang dipakai adalah 2960. Kita namakan S1 dan juga S2. Dan yang terakhir adalah sebuah router yang dipakai adalah 4321. Oke, kita namakan R1. Oke, di sini sudah ada alat-alatnya. Kemudian kita sambungkan menggunakan copper strike through. Mana PC 1 dengan switch 1 tadi fast Ethernet 0 dengan di sini juga fast Ethernet. Di sini ada banyak pilihan. Saya pilih yang fast Ethernet 01. Kemudian S1 switch 1 kita hubungkan dengan router dengan eh, memakai gigabit Ethernet 01 dan juga dihubungkan dengan gigabit net 001 ya. Selanjutnya yang dipakai adalah gigabit 000 dengan gigabit 001 juga, sama dia. Begitu pula dengan switch 2 dengan juga PC, kita pakai yang Ethernet 01 dan Ethernet 0. Oke, di sini untuk PC sudah terhubung dan juga PC 2 dan switch 2 sudah terhubung ya. Tapi di sini untuk terhubung ke router masih belum, jadi kita konfigurasikan router yang terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke konfigurasi routernya. Di sini kita bisa mengkonfigurasikannya sendiri. Sebenarnya tadi ada sebuah tutorialnya, tapi saya buat manual. Kita enable dulu, kemudian kita masuk ke config terminal. Ya sama saja. Di sini kita ganti penamaannya terlebih dahulu. Kali ini router 1 R1. Oke, setelah ini kita lihat kembali ke modul yang saya buat, laporan yang saya buat di sini. Di sini ada tabel konfigurasi di mana IP address-nya sudah ditentukan. Router 1 untuk yang G00 itu
Gigabit Ethernet 00 itu menggunakan IP address 1.1. Mungkin saya perbaiki saja tampilannya biar lebih enak dilihat. Hmm, Kita ganti warnanya menjadi hijau biar sama seperti ini mungkin. Oke, ini aja. Oke, kemudian sebelahnya kita ganti warna biru aja. Oke, kita tambahkan sebuah catatan di sini. Subnetnya, subnet masnya yang kena sama semua kita taruh di atas saja. 255.255.255.224. Kemudian yang sini ini yang satu-satu ya. Oke, satu-satu nggak apa-apa. Tadi yang 00 kan? Atau 001 ya? Saya lupa. Oh, sini 001 berarti yang 000 sini ya. Oke, yang 000 IP-nya 192.168.1.1. Kemudian yang sebelah sini 192.168.1.33. Untuk switch satu dia 192.168.1.62. PC 1 192.168.1.40. CS 2 192.168.1.20. Dan yang terakhir PC 2 192.168.1.10. Oke, kita ratakan, kita rapikan. Oke, sudah terlihat lebih baik. Kemudian kita konfigurasikan routernya. Oke, kita buat password ya, agar lebih aman. Di sini akan enable secret, membuat password. Dan passwordnya saya menggunakan nama saya. Ini merupakan password yang pertama sekali keluar. Di mana saat di enable, dia passwordnya adalah ini. Kemudian kita masuk ke line console. Kita beri password juga. Kita pakai nama saya saja. Atau
Saya ubah menjadi Jarkom 4. Jarkom 4. Oke. Kemudian kita namakan IP domainnya jaringan komputer. Kita beri password lagi. Domainnya saya pakai nama saya saja. Kemudian karena ini ada yang pakai RSH, kita enable dulu. Crypto key generate RSH general key modulus. Hmm, RSA. Oke. Terus kita enable SSH-nya. Karena memakai SSH juga. Transport input SSH login lokal. Oke, selesai. Kita sekarang konfigurasikan IP-nya. Kita exit aja. Yang pertama itu yang G000 dengan IP address-nya 92.168.1.1, ya kan? Ah, yang 000. Subnet masnya jangan lupa. Terus kita simpan. Oke, bisa dilihat di sini berubah dia mulai hijau. Kita juga enable di yang gigabit 001-nya. Oh, kita isi dulu ini. Oke, IP-nya 33. Subnet masih sama. Kita simpan. Oke, dia juga berubah sekarang. Oke, sebenarnya di sini sudah ada terhubung, tapi sekarang kita juga perlu untuk konfigurasikan switchnya. Oke, kita sama saja. Kita coba untuk isi password config terminal. Oh, ini lupa saya ganti. Sebenarnya caranya sama saja, hanya saja dia
Itu hanya nama, jadi tergantung pada konfigurasi barangnya ya. Oke, di sini kita karena switch satu, hostname-nya kita ganti S1, kita beri password, label, secret, nama saja. Kemudian kita apain lagi? Ya, password dua kali password biar lebih aman. Saya kasih nama saja, ya nama sajalah, sesuai. IP domainnya kita beri password. Namanya key-nya bagus. Oke. Kita enable RSA-nya crypto key generate RSH general key modulus. Oke, sudah. Ini masih kurang tepat. Mungkin bisa dilihat di sini. Oh, sama ding. Saya lupa. Ini bukan konfigurasi address. Ini konfigurasi SSH-nya dulu. SVTY 015. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Transport in SSH. Kita buat loginnya lokal. Ya selesai. Ini masih di line console. Exit. Untuk konfigurasi WLAN-nya. WLAN. WLAN. Oke, IP-nya 192.168.1.20. 255, 255, 255, 224. Kita save. Oke, karena melewati router, kita masukkan juga gateway-nya. IP default gateway-nya merupakan IP router yang dilewati. Ini melewati karena di sini sheet 1 melewati yang 001 ya, apa gigabit 001 berarti yang 133, ya kan? Balik 108.1.33. Oke, oke selesai.
Bisa dilihat di sini. Itu saya keluarkan saja. Nah, ini ketika enable, maka akan diminta password. Passwordnya adalah yang enable secure password tadi. Itu juga pada saat config terminalnya. Oh, maaf, bukan config terminalnya. Oh, sudah. Ya, seperti itulah. Konfigurasi terminal dan konfigurasi switch 1 sudah berhasil. Kita konfigurasi ke switch 2-nya. Kita buka CLI-nya sama saja. Kita beri password. Sebelumnya masuk ke kita kasih hostname-nya S2. Dan kita beri password enable-nya nama saya tadi. Lalu masuk ke line console. Kita kasih password line console-nya. Kemudian apa tadi? Oh, kita masukkan IP domainnya. Ikom jaringan komputer. Ini kita kasih password pada adminnya. Kemudian kita enable RSA-nya. Oke, nah kita enable SSH-nya. Selesai. Kemudian kita masukkan IP-nya. WLAN, oh, WLAN. WLAN 1. Tadi pakai gigabit 01. IP address 192.168.1.2. Oke, kemudian kita simpan. Saya. Setelah itu, karena switch 2 melewati yang sebelah kanan yang 00, IP default gateway-nya berbeda. Yang dipakai adalah yang 00, gigabit 00, yaitu 192.168.1.1. Oke, selesai. Kemudian sebelum kita atas pinggir, kita harus memasukkan IP dari si PC itu sendiri ya. Kita bisa dari config bisa, atau mungkin dari desktop di IP configuration juga bisa. Oke, saya pakai IP configuration. Mungkin saya nanti yang PC 2 akan memakai yang config. IP-nya 192.168.1.40. Snap mask-nya 224. Default gateway-nya 192.168.1.33.
karena melewati yang sebelah sini yang sebelah kiri yang 0 gigabit 01. Oke, baik. Dan untuk PC dual sama saja jika dikonfig dia di setting di sini ada default gateway yang dipakai adalah 192.168.1.1. IP-nya sebelah kanan dan IP-nya sendiri 08.1.10 dan DNS address-nya 224 terakhir ya. Oke, dengan ini kita telah berhasil mengkonfigurasi semuanya. Kemudian setelah selesai konfigurasi, kita tes apakah terhubung ya. Kita coba tes ping S2 dari PC1. Kita buka command prompt. Tapi switch 2 ya. 168.1.20. Masih belum lancar ternyata. Masih belum terhubung. Masih lost. Kita ulangi lagi. Masih belum juga ya. Bagaimana kalau kita tes dulu sebelum sampai ke switch, kita tes di routernya dulu. 268.1.1. Sudah terhubung ke routernya. Tapi untuk switch 2-nya belum. Ada masalah. Oh, salah saya tadi. Pilannya saya salah menginputkan malah 62 ya. Pilan. Udah dilihat lagi, saya belum rubahnya. Ya, oh, pilan satu. Kita ganti menjadi 20. Kita ganti. Kita cek. Gimana dengan yang tadi switch 1? Ini malah yang 20. Oh, kebalik. Tapi kenapa yang 20 tidak terhubung? Karena default gateway-nya. Bentar, kita tes dulu. Masih belum bisa. Oh, sudah terhubung. Nah, kita terhubung 2. Tadi masih ada loss-nya. Karena sekarang oke, sekarang sudah terhubung. Dan untuk di switch 1 mungkin saya harus berubah lagi. Film 1. Base-nya 2.168.1.62. Yang satu ini ganti 62. Oh, ini ganti. Kan yang ini 20. Maksudnya 25. Detik 25. Detik 25. Detik 224. Save. Oke. Sekarang kita tes apakah terhubung dengan yang 62. Sudah terhubung. Nah, sekarang sudah lancar. Oke, saat ini sudah lancar. Bagaimana dengan yang PC2 ya? PC2 apakah... Nah, coba PC1, PC2.
10. Oh, sudah terhubung. PC1 dengan PC2 juga sudah terhubung. Oke, sekarang jaringan saya sudah terhubung dengan lancar. Kita bisa lihat di sini interest RT. Hmm, dia melewati dua switch, lubang dua switch. Dia pertama menghampiri router dengan eh, default gateway-nya itu 133. Kemudian kalau sampai di PC2 yang 10. Bagaimana dengan PC2? Tapi satu sudah terhubung semuanya, 192 satu. Nah, di sini dia dapat gateway-nya itu yang 1.1, kemudian baru sampai ke yang baru. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tambahkan instruksi dua ke dari PC satu dari PC dua. Oke, IP-nya. Oke. Oh iya, bagaimana dengan s satunya? Dua. Ya, dia namanya hanya sampai di default gateway. Oh, tidak. Dia sampai juga dia. Beda kendala sinyal itu. Bagaimana jika di switch 2, 20 apakah melewati gateway? Atau bagaimana? Tidak, dia hanya langsung sampai di sini. Oke. Sekian dapat saya sampaikan. Saya Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.